Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025-2026 Bek 3. Perkenalkan, saya Marcela Welna, SPD, adalah salah seorang guru pendidikan agama Katolik di SD Kambata, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah salah satu mahasiswi dalam jabatan di LPTK Santo Yakobus Merauke dengan nomor induk mahasiswa 25869051348. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 bulan 10 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja dengan materi rumahku pada kelas 1 SD fase A dengan menggunakan metode problem-based learning. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah berdoa? Belum. Baik, sekarang kita berdoa. Ibu minta satu orang untuk pimpin doa. Teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Adik Mario. Silakan. Terima kasih. Baik, sekarang Ibu cek kehadiran. Presensi. Sekian Serang. Hadir, Bu. Pele. Hadir, Bu. Penta Ima. Hadir, Bu. James Modo. Hadir, Bu. Debe. Hadir, Bu. Ahmad. Hadir, Bu. Baik, semuanya hadir? Hadir. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Kita beri tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Iha. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Terima kasih, Bu. Baik, anak-anak. Tema pembelajaran kita hari ini, materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang rumahku. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menyebutkan peserta didik. Peserta didik dapat menyebutkan anggota keluarga di dalam rumahnya. Kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi tugas masing-masing anggota keluarga di rumah. Ketiga, peserta didik dapat menunjukkan rasa syukur atas keluarga yang dimilikinya. Keempat, peserta didik dapat mengungkapkan rasa cinta dan syukur terhadap rumah dan dari keluarganya. Keenam, peserta didik dapat menunjukkan sikap peduli terhadap anggota keluarga dan lingkungannya. Baik anak-anak, jadi sebelum kita memulai untuk melanjutkan pembelajaran ini, kita kuis rumah. Kuisnya begini. Siapa yang memasak di rumah? Ibu. Tepuk satu kali. Siapa yang mencari nafkah di rumah? Ayah. Tepuk dua kali. Siapa yang menjaga adik di rumah? Kakak. Tepuk satu kali. Apakah kita di
Meja makan, meja keluarga. Jadi, di dalam gambar ini terdapat ada satu keluarga, mereka memiliki sebuah rumah dan di dalam rumah ini mereka isi seperti sofa tadi, ada kursi, ada lemari dan lain sebagainya. Baik, untuk bisa mendalami gambar yang ada di dalam, ibu mau bertanya kepada anak-anak. Kira-kira letak rumahnya Dani itu di mana? Di sebelah jalan. Baik, letak rumahnya Dani ini di sebelah atas jalan. Sebelah atas jalan Dani. Terus Riani tinggal dengan siapa di rumah? Bersama keluarga, bersama keluarga. Riani tinggal bersama keluarga di mana? Ibu ada cerita. Ada cerita. Ceritanya tentang Ibu Maria. Ibu Maria ini adalah seorang yang kaya. Pada suatu malam, pada saat istirahat malam, Ibu Maria ini bermimpi bertemu dengan Tuhan Yesus. Bermimpi dengan Tuhan Yesus. Dalam mimpinya, bahwa Tuhan Yesus ingin bertamu di rumahnya Ibu Maria. Pada keesokan harinya, Ibu Maria ini dia membersihkan, membereskan semua di dalam rumahnya, mengepel, menyapu lantai, dan membereskan di luar rumah. Semua sampah-sampah yang ada di luar rumah itu dia bereskan. Setelah membereskan, dia ini menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Beberapa menit kemudian, datanglah seorang bapak tua. Pada saat itu, bapak tua ini mengetuk pintu. Lalu Ibu Maria membuka pintunya dan dia menjawab, "Maaf Bapak, saya tidak bisa melayani tamu siapapun pada hari ini karena saya ingin datang menyambut Tuhan Yesus." Akhir si bapak tua ini dia langsung pulang. Setelah itu beberapa menit kemudian bapak tua ini datang lagi untuk kedua kalinya. Setelah itu Ibu Maria dengan menjawab hal yang sama, "Maaf Papa, saya tidak bisa melayani tamu siapapun pada hari ini karena saya ingin menyambut Tuhan Yesus. Saya hanya melayani Tuhan Yesus yang ada dalam mimpinya saya." Setelah itu hampir malam, sekitar jam 6 sore, datang lagi si bapak tua ini. Datang lagi. Ketuk pintu. Setelah itu, Ibu Maria ini dengan buka pintu, dia membuka pintu lalu dia bercerita dengan si bapak tua. Ceritanya begini, "Bapak, dari pagi hingga sore ini, saya ini
saya ini adalah Tuhan Yesus. Karena saya ini menggunakan pakaian yang compang-camping, badan lesu, engkau sudah menolak saya. Yang ditekankan di sini bahwa kita itu kalau menerima tamu itu tidak boleh melihat latar belakangnya, tidak boleh melihat latar belakangnya. Siapapun dia, orang miskin, orang kaya, kita harus menerima, harus melayani bertamu di kita punya rumah. Sudah dengar ini cerita? Sudah. Nah, baik. Ibu mau bertanya, apa mimpi dari Ibu Maria? Bertemu dengan Tuhan Yesus. Siapa yang mengunjungi rumah Ibu Maria? Nenek tua. Baik, sekarang kita buka Injil. Ibu akan membaca Injil. Dengar baik-baik ya. Ya, Bu. Dengar baik-baik. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang yang akan kembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Sudah dengar? Sudah dengar? Baik. Ibu mengajak anak-anak untuk mengamati gambar di depan. Baik. Amati baik-baik gambar yang ada di depan. Kira-kira yang ada di depan itu gambar apa? Tuhan Yesus. Ada gambar Tuhan Yesus. Apalagi? Sakeus yang sedang memanjat pohon. Apalagi?
akan diselamatkan. Sudah mengerti? Sudah. Nah, Ibu ajak anak-anak untuk berdiri. Kita tepuk Sakeus dulu ya. Tepuk Sakeus. Pendek-pendek, lari-lari, panjat pohon, lihat Yesus, turun deh. Silakan. Baik. Kita kerjakan tugasnya. Nomor 1, siapakah Sakeus? Siapakah Sakeus? 2, mengapa Yesus mengunjungi rumah Sakeus? Mengapa Yesus mengunjungi rumah Sakeus? Nomor 3, apakah anak-anak merasa senang? Apakah anak-anak merasa senang? Apakah anak-anak merasa senang bila Yesus bertamu di rumahmu? Bila Yesus bertamu di rumahmu. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Siapa itu Sakeus? Seorang pemungut cukai. Sakeus itu adalah seorang pemungut cukai. Mengapa Yesus mengunjungi rumah Sakeus? Supaya Sakeus itu berdoa. Karena Yesus mengunjungi rumah Sakeus. Apakah anak-anak merasa senang bila Tuhan Yesus itu mengunjungi rumah anak-anak? Merasa senang dan bahagia jika Tuhan Yesus mengunjungi kita punya rumah. Baik anak-anak, Ibu minta untuk diskusi kelompok. Silakan pasang nama ruang atau kamar dengan fungsinya. Perhati baik-baik gambarnya, pasangkan fungsinya, tempat tidur itu di mana, meja makan itu di mana, begitu pula di sini ya. Tempat untuk memasaknya itu di mana, ruang tamunya juga di mana. Kita presentasikan depan kelas ya. Baik, mulai dari kelompok 1. Halo teman-teman, kami mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini tempat tidur, ini ruang makan, ini tempat ibu memasak, ini tempat untuk bersama keluarga. Baik, tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan duduk. Sekarang kelompok 2.
bagaimanakah cara agar kamar mandi tidak bau? Sudah? Baik. Sudah. Sekarang Ibu mau menjelaskan materi dari rumahku sampai ke bagian-bagian kitab suci tadi ya, tentang Sakeus. Rumah adalah tempat tinggal yang menjadi tempat berlindung dan beristirahat setelah menjalani aktivitas sehari-hari. Rumah itu adalah tempat tinggal keluarga. Setiap orang memiliki rumah impian mereka masing-masing, baik dari segi bentuk, ukuran, maupun suasananya. Namun lebih dari itu, rumah bukan hanya bangunan fisik, tetapi juga tempat di mana kasih sayang dan kebersamaan keluarga itu tumbuh. Rumah menjadi tempat untuk belajar dan tumbuh. Di rumah itu juga kita itu menjadi tempat untuk belajar, ya. Menjadi tempat untuk istirahat, menjadi tempat untuk bercanda, gurau bersama keluarga, menjadi tempat untuk menyimpan rahasia. Itu di dalam rumah. Di rumah kita untuk belajar untuk bertanggung jawab, kebaikan, dan kerjasama. Orang tua selalu mengajarkan kita nilai-nilai kehidupan yang penting. Di rumah itu, orang tua selalu mengajarkan kita nilai-nilai yang penting. Nilai-nilai sopan santun dengan orang tua, teman di sekolah, tidak boleh melawan orang tua, harus taat perintah orang tua. Itu kita selalu belajar di rumah. Baik. Di sini juga rumah menjadi tempat yang hangat untuk berlindung. Rumah itu menjadi hangat dan tempat untuk berlindung bersama keluarga. Pada saat kita setelah mengikuti aktivitas di siang hari, pasti di rumah kita menjadi tempat untuk beristirahat, tidur malam, tidur siang. Kalau hujan pasti kita berlindung di bawah atap rumah. Rumah juga menjadi tempat untuk merayakan hari-hari spesial, seperti hari ulang tahun, hari pernikahan, dan lain sebagainya. Di sini juga rumah itu adalah tempat yang paling ternyaman dan paling nyaman untuk keluarga istirahat, untuk keluarga tinggal. Baik, di sini juga kita kaitkan dengan kitab suci tadi tentang Sakeus. Di mana Sakeus itu adalah orang pendosa, orang pemungut cukai. Ketika sudah menghadirkan Yesus, di sini Sakeus itu menjadi bertobat. Bertobatnya di sini Sakeus tidak menjadi pemungut cukai lagi ketika Tuhan Yesus sudah bertamu di rumahnya. Padahal orang-orang itu mengumumkan Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus itu tidak peduli. Orang banyak itu katakan, Yesus, engkau itu tidak boleh menumpang di rumah Sakeus, tidak boleh makan bersama keluarganya Sakeus, karena Sakeus itu adalah orang pendosa. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Saya harus makan di rumahnya. Saya harus makan bersama keluarganya pada hari ini. Pada saat itu Tuhan Yesus makan di rumahnya Sakeus
kembali. Terima kasih ada kembali.